Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai mata kuliah gizi dan diet. Pada mata kuliah gizi dan diet untuk pertemuan yang ke-14 ini, kita akan belajar bersama mengenai peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai diet. Diet itu apa? Yang dimaksud dengan diet adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi orang secara teratur setiap hari. Diet dapat juga berarti jumlah dan jenis makanan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, seperti menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan. Diet normal atau diet yang seimbang terdiri dari semua elemen makanan yang diperlukan agar tubuh tetap sehat. Jadi di dalam kita melaksanakan mengenai diet di sini adalah nantinya diharapkan semua makanan yang ada ataupun jenis makanan yang ada, kandungan gizi yang ada itu akan bisa dimakan oleh setiap orang sehingga nantinya menjadikan makanan itu menjadi seimbang. Tujuan terapi diet. Tujuan terapi diet ini adalah yang pertama memperoleh status gizi yang baik. Jadi diharapkan dengan kita melaksanakan diet, status gizi kita menjadi baik. Tidak makan mie saja setiap saat atau setiap waktu. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kebiasaan mahasiswa dan mahasiswi. Biasanya yang suka ngonsumsi mie, ya mie terus makannya. Nah, kalau seperti itu menjadikan status gizinya menjadi kurang baik. Yang kedua adalah memperbaiki defisiensi gizi. Jadi kalau ada kekurangan gizi diharapkan nantinya dengan terapi gizi terapi diet nantinya gizinya bisa terpenuhi. Yang ketiga adalah mengistirahatkan organ tubuh. Dengan kita melakukan terapi diet diharapkan ada organ tubuh yang mengalami proses istirahat. Sebagai contoh misalkan aja kalau kita sering mengkonsumsi daging dan banyak konsumsi daging sehingga di dalam tubuh kita untuk proses pencernaannya itu menjadi sedikit terganggu, lah ini akan mengakibatkan kerja berat karena di dalam daging tersebut banyak mengandung lemak. Yang keempat adalah menyesuaikan asupan. Menyesuaikan asupan atau intake dengan kemampuan tubuh ini diharapkan nantinya seseorang apabila makan makanan tertentu, kalau sudah melaksanakan terapi diet, artinya asupan makanan yang ada dalam tubuh kita itu harus dibatasi. Yang kelima adalah mengubah berat badan bila diperlukan. Jadi kalau kita itu ternyata berat badannya melebihi daripada berat badan normal, diharapkan dengan terapi diet nantinya akan bisa mengubah berat badan kita menjadi berat badan yang normal ataupun ideal. Untuk pengaturan makanan orang sakit, sebagai faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama terkait dengan psikologis. Nah, untuk faktor psikologis di sini kita harus bisa memisahkan dari kebiasaan kehidupan sehari-hari. Misalkan aja kita biasa makannya sembarangan, apa-apa dimakan, semua makanan apapun kita makan. Nah, dengan adanya orang yang sakit itu perlu kita perhatikan. Sebenarnya apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Kemudian memasuki lingkungan yang masih asing. Nah, ini kita juga perlu perhatikan terkait dengan adanya dokter, perawat, terus fisioterapi, kemudian ada tim gizi, radiologi, dan sebagainya. Itu adalah merupakan lingkungan asing bagi pasien. Jadi, oleh karena itu perlu kita perhatikan pasien supaya tidak merasa bahwa dia berada di lingkungan yang asing. Yang ketiga adalah perubahan makan. Dalam perubahan makan perlu kita ingat bahwa pada orang yang sakit itu secara psikologis mungkin perlu kita perhatikan kapan dia makan, macamnya, caranya, terus untuk hidangannya, tempat, waktu, dan sebagainya perlu kita perhatikan supaya nantinya kebutuhan makannya bisa terpenuhi. Rasa tidak senang atau rasa takut karena sakit, ketidakbebasan bergerak, kemudian adanya putus asa, terus adanya bentuk diet dan juga perawat yang menjelaskan atau
mengurangi tekanan psikologis, ini juga perlu nantinya diberikan penjelasan atau perlu diperhatikan supaya pasiennya itu tidak mendapatkan suatu kendala. Yang selanjutnya adalah mengenai sosial budaya. Orang yang sakit itu biasanya adalah berbeda dengan orang yang sehat. Nah, di sini kita harus perhatikan terkait dengan adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan, kepercayaan, kemudian macam hidangan yang netral, kebiasaan mungkin di rumah kalau makan bersama atau mungkin makan sendiri, itu perlu kita perhatikan kepada pasiennya. Apabila kita sudah memperhatikan mengenai sosial budaya, diharapkan nantinya pasien juga bisa melaksanakan makan dengan baik ya. Terus keadaan jasmani. Keadaan jasmani daripada pasien juga perlu kita perhatikan. Karena pada keadaan jasmani pasien ini akan menentukan daripada konsistensi diet. Nah, kita perlu memperhatikan apakah ada pasiennya itu kondisinya yang lemah, kesadarannya menurun, kemudian ada gangguan pernafasan, tidak bisa nafsu makan, kemudian ada usia lanjut, penyakit kronis, orang sakit, atau bahkan kalau kita lihat anak-anak ataupun orang yang mengalami obesitas itu juga perlu kita perhatikan. Karena pada keadaan obesitas juga merupakan keadaan jasmani yang perlu kita perhatikan supaya nantinya kebutuhan makannya itu tidak overdosis. Terus keadaan gizi penderita. Nah, keadaan gizi penderita terkadang kita jarang melakukannya. Karena apa? Pasien ataupun di sini orang yang sakit, nah perawat itu kadang-kadang susah untuk memperoleh informasi terkait dengan pola makan di rumahnya atau kebiasaan makan atau sikap terhadap makanan. Misalkan dia sukanya konsumsi adalah yang instan-instan atau suka sayuran atau tidak, buah-buahan sering dikonsumsi atau tidak. Nah, ini adalah merupakan keadaan gizi penderita yang perlu kita perhatikan. Tapi pada kenyataannya, kita kurang memperhatikan terhadap keadaan gizi penderita yang sebelumnya itu mungkin bisa kita gali sewaktu ada di rumah untuk pola hidupnya. Selanjutnya kita masuk ke peran dan fungsi perawat serta peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Nah, seperti kita ketahui peran perawat itu banyak sekali, diantaranya itu adalah sebagai advokasi, kemudian edukator, sebagai peneliti, kemudian sebagai koordinator, konsultan dan sebagainya, ataupun mediator. Ini Bu Aris tidak terangkan satu persatu karena mahasiswa dan mahasiswa insya Allah sudah memahami dan sudah mendapatkan terkait dengan peran perawat di dalam pelaksanaan khususnya diet. Untuk fungsi perawat. Nah, fungsi perawat di sini kita lihat adanya fungsi kemandirian ataupun independen ataupun mandiri, ada fungsi yang sifatnya dependen atau ketergantungan dan fungsi interdependen atau sifatnya adalah kelompok. Ini juga Bu Aris tidak bahas satu persatu karena itu sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain. Kita masuk ke peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien. Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang perawat? Nah, ini yang pertama adalah kita harus melakukan hubungan komunikasi dengan dokter dan ahli gizi. Jadi kita ketika menangani pasien, itu kita konsulkan kepada dokter ataupun ahli gizi makanan apa yang perlu diberikan kepada pasien tersebut. Yang kedua adalah membantu pasien saat makan. Bagi pasien-pasien yang membutuhkan bantuan, itu kita perlu membantu dalam pemberian makan kepada pasien. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang diet pasien. Jadi kita perlu berikan penjelasan. Pasien ini misalkan aja perlu dietnya adalah TKTP. Pasien ini perlu dietnya adalah yang rendah garam dan sebagainya. Ini perlu diberikan penjelasan kepada masing-masing pasien agar masing-masing pasien nantinya mengetahui tentang diet yang ada pada dirinya. Yang keempat adalah observasi atau evaluasi diet pasien.
Jadi ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien, kita juga harus melakukan observasi atau evaluasi makanan ataupun minuman apa saja yang sudah diberikan dan bagaimana sih dampaknya ataupun hasil daripada kita memberikan diet kepada pasien. Yang kelima adalah merencanakan perawatan di rumah. Setelah kita melaksanakan semua peran perawat yang ada di atas, kita juga perlu melakukan suatu perencanaan ketika pasiennya itu nanti dipulangkan. Jadi sebelum pasien pulang, kita berikan informasi bagaimana merencanakan perawatan di rumah supaya nantinya tidak terjadi kesalahan di dalam penerapan atau pelaksanaan diet. Untuk standar makanan di rumah sakit, ini kita bagi menjadi 5, yaitu makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, makanan cair, dan makanan yang lewat pipa. Untuk jenis-jenis diet ini kita bahas satu persatu dari makanan biasa. Yang makanan biasa ini dinamakan makanan biasa adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, tekstur, dan aroma yang normal. Susunan makanan mengacu kepada pola menu seimbang dan angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan bagi orang dewasa yang sehat. Nah, ini untuk makanan biasa biasanya adalah seperti makanan yang keluarga kita makan sehari-hari, yang terkandung di dalamnya adalah keseimbangan gizi atau gizi seimbang. Tujuan diet makanan biasa adalah memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Nah, ini diharapkan dengan kita makanan biasa, harapannya tidak terjadi kerusakan di dalam tubuh. Untuk syarat diet makanan biasa adalah harus mencukupi energinya, proteinnya, lemak, karbohidrat, cukup mineral, makanan tidak merangsang saluran cerna, dan makanan sehari-hari itu harus beraneka ragam dan bervariasi, sehingga diharapkan nantinya makanan biasa itu tidak membosankan atau tidak membuat orang malas makan. Indikasi untuk pemberiannya adalah makanan biasa diberikan kepada pasien yang tidak memerlukan diet khusus berhubungan dengan penyakitnya. Jadi di sini biasanya adalah pada pasien-pasien yang ringan atau diagnosanya tidak mengalami suatu kegawatan. Makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang merangsang, seperti makanan yang berlemak tinggi, terlalu manis, terlalu berbumbu, dan minuman yang mengandung alkohol. Ini adalah jenis makanan-makanan biasa yang tidak dianjurkan untuk dimakan. Selanjutnya adalah makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan dengan makanan biasa. Makanan ini mengandung cukup zat-zat gizi asalkan pasien mampu mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Jadi untuk makanan lunak ini diharapkan nantinya pasien bisa mengkonsumsinya dengan baik supaya nantinya bisa dicerna dengan baik. Tujuan diet makanan lunak adalah memberikan makanan dalam bentuk lunak yang mudah ditelan dan dicerna sesuai dengan kebutuhan gizi dan keadaan penyakit. Syaratnya untuk diet makanan lunak itu adalah dari segi protein, energi, dan zat gizi yang lain itu harus cukup. Yang kedua adalah makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak sesuai dengan keadaan penyakit dan juga kemampuan makan pasien. Makanan bisa diberikan dalam porsi sedang, yaitu 3 kali sehari untuk makan lengkap dan 2 kali sehari untuk selingan. Dengan catatan makanan ini adalah mudah dicerna, rendah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Selanjutnya untuk indikasi pemberiannya. Pada makanan lunak ini biasanya diberikan kepada pasien sesudah operasi tertentu. Kemudian pasien dengan penyakit infeksi dan kenaikan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi, biasanya suhu pasien adalah kisaran antara 37,5 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius. Pasien dengan kesulitan mengunyah dan menelan serta sebagai perpindahan makanan sering ke makanan biasa. Jadi untuk makanan lunak ini adalah diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami suhunya tidak terlalu tinggi, penyakit infeksinya juga termasuk penyakit infeksi yang ringan, kemudian tidak punya gangguan di dalam mengunyah ataupun
menelan. Ini perlu dipahami kalau pasien-pasien diberikan makanan yang sifatnya lunak. Terus bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Sumber makanan yang dianjurkan adalah ada sumber karbohidrat. Nah, yang dianjurkan bisa berupa beras, kemudian bubur, kemudian ada kentang yang direbus, nah dan sebagainya. Untuk yang tidak dianjurkan itu ada nasi goreng, kemudian beras ketan, ubi, singkong, tales, dan sebagainya. Walaupun ini terasa enak, tetapi makanan ini adalah makanan yang tidak dianjurkan untuk dimakan. Yang kedua adalah harus mengandung sumber protein nabati. Sumber protein nabati yang dianjurkan di sini itu adalah yang bahan makanan ada diantaranya ada tempe, kemudian ada tahu yang direbus ya atau dikukus. Di sini itu diharapkan untuk makanan-makanan ini adalah tidak digoreng, karena kalau digoreng adalah mengandung minyak atau lemak yang banyak sehingga susah untuk dicerna. Untuk sayuran yang dianjurkan itu adalah yang tidak banyak serat dan dimasak seperti daun bayam, daun kangkung, kacang panjang, dan sebagainya. Sedangkan sayuran-sayuran yang tidak dianjurkan adalah ada di antaranya ada daun singkong, daun kato, daun melinjo, daun nangka muda, kemudian keluih, genjer, dan sebagainya. Ini termasuk makanan-makanan yang tidak dianjurkan. Kita masuk yang ketiga yaitu makanan saring. Apa yang dimaksud dengan makanan saring? Makanan saring adalah makanan yang semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus daripada makanan lunak, sehingga lebih mudah ditelan dan juga dicerna. Nah, menurut keadaan penyakit, makanan ini sering dapat diberikan langsung kepada pasien atau merupakan perpindahan dari makanan cair kepada makanan kental atau makanan lunak. Jadi untuk makanan saring ini diberikan kepada pasien-pasien ketika pasien itu berada pada masa transisi mulai dari makanan cair ke makanan kental. Maka ini akan diberikan makanan yang saring. Tujuan dari diet makanan saring adalah memberikan makanan dalam bentuk semi padat. Sejumlah makanan yang diberikan itu adalah merupakan makanan yang mendekati kebutuhan gizi pasien untuk jangka waktu pendek sebagai proses adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat. Jadi kalau untuk makanan saring ini diharapkan untuk pemberiannya tidak terlalu lama sehingga terjadi proses perpindahan adaptasi antara makanan saring kepada makanan padat. Nah, ini diharapkan nantinya bisa dilaksanakan dengan baik supaya nantinya adaptasi ke perpindahan menjadi makanan padat itu cepat terlaksana. Syarat diet makanan saring adalah hanya diberikan untuk jangka waktu singkat yaitu selama 1-3 hari karena kurang memenuhi kebutuhan gizi terutama energi dan tiamin. Kemudian rendah serat diberikan dalam bentuk disaring atau di blender, diberikan dalam porsi kecil dan sering yaitu 6-8 kali sehari. Indikasi pemberiannya adalah diberikan kepada pasien sesudah mengalami operasi tertentu, kemudian menderita infeksi akut seperti gastroenteritis, kemudian tifus abdominalis, kurang kalori dengan kenaikan suhu badan lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian kurang kalori protein dengan nafsu makan yang sudah membaik, terus pada pasien-pasien tetanus dan sukar menelan. Ini perlu diberikan makanan yang sifatnya adalah saring. Sedangkan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makanan saring di sini adalah yang mengandung energi. Yang dianjurkan berupa bubur beras yang dihaluskan atau disaring, kemudian roti dipanggang atau dibuat bubur dan sebagainya ya. Ada biskuit, kemudian krikes, tepung-tepungan yang dibikin bubur, ini termasuk makanan sumber energi yang dianjurkan. Sedangkan makanan sumber energi yang tidak dianjurkan itu adalah berupa beras ketan, kemudian jagung, kemudian ada ubi, singkong, ada cantel ya dan sebagainya. Ini adalah makanan-makanan yang tidak dianjurkan, termasuk makanan-makanan yang digoreng dan mengandung santan.
Selanjutnya adalah makanan cair. Makanan cair ini diberikan dalam bentuk cairan kental yang dibuat dengan susu atau tanpa susu. Syarat diet makanan cair adalah jumlah makanan cair yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan cairan dan energi, kemudian makanan tidak merangsang, bila diberikan lewat pipa atau konsisten sedemikian rupa hingga dapat melewati pipa karet yang digunakan untuk bayi dan anak. Jadi kalau makanan cair ini diberikan, itu harusnya adalah dari bentuknya itu harusnya memenuhi syarat supaya nantinya dimasukkan ke dalam pipa itu tidak menyumbat di dalam pipa tersebut. Harapannya nantinya bisa masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut. Kemudian bila tidak diberikan lewat pipa karet, perhatikan variasi makanan dalam rupa dan juga rasanya, supaya nantinya pasien bisa merasakan dan bisa menimbulkan rasa ataupun nafsu makannya. Berikan dalam porsi kecil dan juga sering, biasanya adalah 6-8 kali sehari. Kalau kita orang normal, kalau makan padat, itu padat, kemudian lunak atau mungkin saring, itu kan 1-3 kali ya dalam sehari ya. Tapi kalau untuk makanan cair ini adalah sekitar 6-8 kali sehari. Indikasi pemberiannya diberikan kepada pasien sebelum dan sesudah operasi tertentu dalam keadaan yang mual, muntah, dengan kesadaran menurun. Ini juga perlu diberikan pada pasien-pasien tersebut untuk makanan yang sifatnya cair. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan yang mengandung energi, kemudian zat pembangun, zat pengatur, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan walaupun makanan-makanannya itu adalah sifatnya cair. Nah, yang perlu diperhatikan sekali di sini terkait dengan makanan yang cair ini adalah nilai gizinya itu biasanya sangat rendah. Hingga pemberiannya biasanya akan dibatasi selama 1-2 hari saja. Contohnya adalah untuk pemberian teh, kemudian kaldu, terus air bubur kacang hijau, sari buah, sirup, dan lain sebagainya. Ini biasanya hanya diberikan 1-2 hari saja. Bentuknya sih cair tapi tidak boleh diberikan dalam waktu yang lama karena kandungan gizinya sangat rendah. Makanan yang diberikan dengan cara khusus. Nah, makanan yang diberikan dengan cara khusus ini tidak dapat makan melalui mulut. Jadi, orang yang ataupun pasien yang tidak bisa makan melalui mulut, maka diperlukan makanan dengan cara khusus. Pemberian makan ini bisa melalui liwat pipa yang melalui mulut, yang dimasukkan melalui hidung, atau juga pemberian makan yang langsung melalui gastrostomi atau jejunum ya, sehingga makanan langsung ke lambung atau ke jejunum melalui proses pembedahan. Kemudian pemberian makan melalui pembuluh darah atau intravena feeding di sini biasanya adalah untuk tindakan-tindakan operasi saluran pencernaan ataupun luka parah. Nah, pada pasien-pasien tersebut biasanya akan diberikan makanan dalam bentuk yang khusus yaitu melalui pipa ataupun sonde. Oke, mahasiswa dan mahasiswi, demikianlah untuk materi mata kuliah mengenai diet gizi dan diet pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Aris bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan, kekeliruan ataupun kekurangannya mohon maaf. Selamat belajar walaupun dengan belajar daring, mudah-mudahan tetap semangat dan tidak mengurangi kualitas di dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.